Mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme respirasi. Pertama, pernapasan dada, yang kedua, pernapasan perut. Mekanisme pernapasan pada manusia. Ada dua, yaitu ekspirasi atau pengeluaran udara, inspirasi atau pengambilan udara. Pernapasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan. 1. Pernapasan dada atau otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut atau otot diafragma. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Proses inspirasi. Pernapasan dada terjadi pada saat udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga volume rongga dada membesar. Udara keluar, tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil, disebut ekspirasi. Pernapasan perut. Udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, disebut inspirasi. Udara keluar, otot diafragma berelaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, disebut ekspirasi. Volume udara pernapasan. Macam-macam udara pernapasan. Pertama, udara residu. Udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Kedua, volume tidal, yaitu volume udara pernapasan atau inspirasi biasa yang besarnya lebih kurang 500 cc. Volume cadangan inspirasi atau volume komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1500 cc. Kemudian, volume cadangan ekspirasi atau volume udara suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan nafas atau ekspirasi biasa, yang besarnya kurang lebih 1500 cc. Pertukaran gas dalam tubuh. Pertukaran gas di paru-paru disebut sebagai respirasi eksternal, berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernapasan melalui hidung. Kedua, terjadi difusi O2 dari alveolus ke dalam darah dan difusi CO2 dari darah ke alveolus. Dalam pengikatan O2 oleh darah, terjadi reaksi Hb ditambah O2 HBO menghasilkan 2 oksihemoglobin, yaitu O2 diikat oleh Hb darah. Dalam pelepasan CO2 dari darah, terjadi reaksi H+ ditambah HCO3 H- menghasilkan 2 CO3H menghasilkan 2O ditambah CO2. Pertukaran gas di jaringan disebut sebagai respirasi internal atau di dalam tubuh. Terjadi pelepasan O2 dari darah ke jaringan dan pengikatan CO2 dari jaringan oleh darah. Dalam pelepasan O2 dari darah, terjadi reaksi HbO2 atau oksihemoglobin menghasilkan Hb ditambah O2. Dalam pengikatan CO2 dari jaringan, terjadi reaksi CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3 menghasilkan H+ ditambah HCO3. Reaksi ini dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase dalam eritrosit. Pertukaran oksigen. Pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah, dan setelah berada di darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Pertukaran O2 sebagian besar diangkut oleh Hb dalam sel darah merah. Proses pengikatan dan pelepasan O2 dipengaruhi oleh kadar O2, CO2, dan tekanan O2.
Pertukaran karbon dioksida. Proses pertukaran karbon dioksida dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Setelah berada di dalam darah, karbon dioksida dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Pertukaran CO3 ada 3 cara. Yang pertama, CO2 larut dalam plasma, membentuk asam karbonat. CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Cara ini hanya 5%. Yang kedua dalam bentuk senyawa karbomino. CO2 berdifusi ke dalam sel darah merah berikatan dengan amin atau NH2. Cara ini 30%. Yang ketiga dalam bentuk ion HCO3 melalui proses berantai yang disebut pertukaran klorida. CO2 masuk ke dalam sel darah merah yang mengandung enzim karbonat anhidrase. Kelainan sistem pernapasan atau chronic obstructive pulmonary disease atau COPD seperti bronkitis, emfisema, pneumonia, rinitis, kanker paru-paru.